Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyadi, CGP Angkatan 7 dari SD 02 Gunung Duleh, Kabupaten Pasaman Barat. Pada kegiatan ini saya akan melaksanakan supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Nurhana SPD, dan pengajar praktik saya Ibu Sunita Khairani SPD. Saya akan melaksanakan observasi akademik bersama rekan saya Ibu Yuwelvi Madewi atau Bu Dewi. Selanjutnya saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi pada hari ini. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Sebelumnya saya minta maaf Bu Dewi karena sudah mengganggu waktu Ibu Dewi sebentar. Tidak apa-apa. Baiklah Bu Dewi, begini. Seperti yang sudah saya bicarakan beberapa minggu yang lampau atau yang lalu, bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu. Bagaimana Ibu Dewi? Kalau boleh tahu supervisi akademik itu apa ya Pak? Oh ya Bu Dewi, supervisi akademik itu merupakan sebuah proses memberdayakan berupa pengembangan yang nantinya Bu Dewi dapat meningkatkan performa mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu kira-kira Bu Dewi. Oh gitu ya Pak. Ya. Jadi pada tahapan supervisi akademik ini nanti ada 3 tahap ya Bu Dewi. Nah, yang pertama tahap observasi, yang kedua tahap saya ulangi, yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, yang ketiga baru tahap pasca observasi. Kira-kira seperti itu Bu. Nah, percakapan kita kali ini merupakan tahap pra-observasi atau sebelum. Jadi kita berbincang-bincang yang bertujuan melihat sejauh mana persiapan Ibu Dewi dalam pelaksanaan observasi yang nanti Bu Dewi akan ajarkan di kelas Ibu sendiri. Jadi bagaimana supervisornya nantinya setelah bincang-bincang kita, maka harapan Ibu Dewi dalam pelaksanaan observasi nantinya supaya tercapai, begitu kira-kira Bu Dewi. Apa kira-kira harapan Ibu Dewi nanti Pak? Yang saya harapkan setelah percakapan observasi ini, saya lebih siap lagi dan lebih memahami sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik dan lancar. Oh, berarti harapan Bu Dewi agar nanti Bu Dewi lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu? Ya seperti itu kira-kira Pak, dan semoga lancar dan dilaksanakan. Kira-kira kapan waktunya Bu Dewi bisa pembelajaran ini berlangsung Bu Dewi? Besok bisa Pak? Oke Bu Dewi, berarti Bu Dewi rancangannya besok Bu Dewi akan mengajarkan tema dalam materi apa ya Bu Dewi? Saya akan mengajarkan tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan dengan materi pembelajaran IPA, yaitu mengenai siklus air Pak. Kalau boleh saya tahu apa media pembelajaran yang akan Ibu Dewi sajikan besok? Yang pertama saya sudah menyiapkan media pembelajaran berupa video, gambar-gambar tentang siklus air, dan melaksanakan diskusi kelompok sesuai kesiapan belajar siswa. Wah, hebat sekali Bu Dewi. Pada kegiatan observasi ini, apa yang ingin Ibu kembangkan agar tercapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan nantinya? Jadi saya ingin nantinya Pak mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan KSE pada peserta didik karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian ingin menjadikan murid aktif dalam pembelajaran dan memunculkan empati pada teman-teman dan lingkungan sekitarnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai minat masing-masing nanti. Luar biasa Bu Dewi. Strategi apa kira-kira nanti yang akan Ibu gunakan nanti dalam observasi ini? Strategi yang nanti akan saya gunakan saat observasi yaitu menyiapkan RPP, media pembelajaran, video pembelajaran, kemudian gambar-gambar pendukung dan RKPD Pak. Ya, mantap itu Bu Dewi. Setelah melakukan para observasi ini, saya ingin secepatnya melihat pembelajaran yang Ibu Dewi. Terima kasih waktunya Bu Dewi. Nanti mudah-mudahan Ibu Dewi bisa berhasil.
Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Aris, silakan pimpin doa kali ini. Kita doakan semoga Selma dapat sembuh dan kembali lagi ke sekolah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Oke. Sebelum kita belajar, kita bikin dulu kesepakatan belajar kita pada hari ini. Ibu tugaskan untuk berkelompok untuk membuat kesepakatan belajarnya hari ini. Untuk kelompok suci apa kesepakatan belajarnya hari ini? Tidak bisa report, oke. Ambil kertasnya dan tempelkan pada karton. Kelompok alumni? Tidak boleh permisi. Tidak boleh permisi. Silakan ambil kertasnya. Kelompok ini? Konsentrasi. Kelompok Samira. Boleh. Silakan tulis dan tempelkan pada kertas ini. Pelajaran kita hari ini adalah tentang siklus air. Tujuan dari pembelajaran hari ini nanti setelah belajar anak-anak ibu bisa menjelaskan pengertian siklus air, kemudian mampu menjelaskan proses terjadinya siklus air dan mampu membuat skema siklus air. Pelajaran sebelumnya tentang manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Masih ingat tidak anak-anak ibu tentang apa saja manfaat air bagi kehidupan kita? Yang terutama untuk kita minum. Ada lagi selanjutnya? Pakaian, memasak, dan mandi dan lain-lain. Baik, kita masuk ke pelajaran kita hari ini yaitu siklus air. Sebelumnya untuk lebih konsentrasi lagi kita konsentrasi dulu. Oke, sudah siap? Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap.
bagian dari siklus air. Anak-anak ibu pernah terpikirkan tidak? Kenapa air selalu ada di bumi? Kenapa air selalu ada di sekitar kita? Ada yang pernah memikirkan? Pernah? Oke. Air tersedia selalu di bumi itu karena adanya siklus air. Air mengalami siklus. Siklus air ini merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Bagaimana skema siklus air tersebut? Siklus air terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Air laut, air sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Kemudian uap air tersebut naik ke atas permukaan bumi, ke udara, dan meledak menjadi awan. Nah, pengendapan ini disebut kondensasi. Oke, ketika suhu udara turun, maka pengendapan awan tersebut berubah menjadi titik-titik air dan turun ke bumi. Ini disebut hujan. Hujan ini bisa juga disebut presipitasi. Lalu hujan yang turun ke bumi diserap oleh tanah, mengalir ke sungai, danau, dan laut. Ini disebut infiltrasi. Silakan anak-anak ibu lihat ke depan skema siklus air. Ini dia. Yang pertama, air danau, sungai itu menguap ke atas bantuan matahari, sinar matahari, panas matahari. Dia menguap. Ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke atas. Kalau untuk tumbuhan yang mengeluarkan air atau yang menguap itu disebut apa? Transpirasi. Kemudian uap air tersebut membentuk menjadi awan. Jadi proses ini disebut kondensasi. Setelah itu awan ketika sudah penuh, mengalami titik jenuh, dia mengeluarkan titik-titik air. Ini disebut hujan dan juga disebut juga dengan presipitasi. Air hujan yang turun dari langit, turun ke bawah, ke bumi, dia masuk ke tanah, diserap oleh tanah, kemudian kembali lagi ke danau, ke sungai, ke laut, atau juga ke sumur-sumur kita. Nah, penyerapan air ini disebut infiltrasi. Nah, anak-anak ibu, apakah sudah paham tentang siklus air? Sudah paham? Sudah, Bu. Baik, sekarang kita tugas kelompok. Baik, anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Ini dibagi menjadi 4 kelompok dan sesuai dengan minat masing-masing. Untuk kelompok Suci, karena Suci dan teman-temannya suka sekali bernyanyi, maka ibu tugaskan dia membuat lagu tentang siklus air. Nanti ditampilkan ke depan kelas. Dan untuk kelompok Arumi dan kelompok Safira, karena ibu lihat mereka suka menggambar, maka ibu tugaskan dia membuat gambar skema siklus air. Silakan Arumi dan Safira jemput peralatan ke depan. Baik, terakhir untuk kelompok Aini, karena ibu lihat Aini dan teman-teman suka membaca, maka ibu tugaskan kelompok Aini untuk meringkas isi bacaan tentang siklus air pada buku tema halaman 8. Oke, anak-anak ibu sudah paham dengan tugasnya masing-masing? Sudah. Nah, silakan bekerja sesuai dengan tugas yang ibu mau berikan.
Dan anak ibu waktu bekerja sudah selesai. Sekarang kita minta untuk menampilkan masing-masing kelompok hasil kerja kelompoknya. Mulai dari kelompok suci menyanyikan lagu tentang siklus air. Silakan ke depan. Yang lain mohon diperhatikan. Silakan. 1, 2, 3. Tahukah kawan-kawan air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Marilah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air sungai menguap disebut evaporasi. Lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok suci. Untuk apresiasinya kita berikan tepuk jempol untuk kelompok suci. 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Oke, selanjutnya untuk kelompok Arumi menampilkan gambar skema siklus air. Silakan Arumi dan kelompoknya maju ke depan. Bantu pegang topik. Silakan. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang siklus air. Air yang menguap disebut evaporasi, dan air menguap menjadi awan disebut kondensasi, dan awan mengeluarkan rintik-rintik air atau hujan disebut presipitasi, dan air hujan jatuh ke bumi atau jatuhnya ke bumi, mengalirnya ke bumi disebut presipitasi, dan air yang jatuh mengalir kembali ke sungai atau danau disebut infiltrasi. Baik, sudah selesai. Silakan kelompok Arumi duduk kembali. Kita kasih tepuk wow untuk kelompok Arumi. 1, 2, 3. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok ID, untuk maju ke depan dan menampilkan hasil kerja kelompoknya yaitu ringkasan. Silakan ID dan kelompoknya di depan. Yang lain? Baiklah, kelompok kami akan menunjukkan teks yang telah ditingkatkan. Siklus air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga menghambat uap air ke udara. Uap air dari infiltrasi naik dan berputih ke udara, lama kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air jatuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi pengembulan. Oke, terima kasih kepada kelompok ini. Silakan duduk kembali. Kepada kelompok ini kita kasih tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah berani mendemonstrasikan hasil kerja kelompoknya ke depan.
lebih itu Ibu punya tahu lebih bagaimana pendalaman materi yang anak-anak Ibu. Nah, anak-anak Ibu, kita sudah belajar tentang siklus air. Kita juga sudah menyampaikan hasil kerja kelompok. Sekarang Ibu akan memberikan tugas masing-masing siswa atau tugas masing-masing anak-anak. Silakan jangan ke depan apa yang Ibu panggil. Suci, Aris, Radifa. Silakan kerjakan sekarang, tulis nama dan kelas. Sultan, Ida. Silakan kerjakan. Ya. Itu ini nomor 1. Apa namanya? Itu nomor 1, 2, 3. Silakan dijalankan. Nah, Ibu waktu mengerjakan tugas sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Dan sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Dewi. Waalaikumsalam, Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu tadi. Terima kasih sekali lagi Bapak saya ucapkan. Ya, sama-sama, Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai kegiatan observasi tadi, Ibu. Ya, silakan, Pak. Baik, berdasarkan catatan refleksi saya mengenai kegiatan observasi tadi, yang pertama, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Bagus sekali. Alhamdulillah. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran sudah sesuai betul dengan RPP. Kemudian yang ketiga, peserta didik sudah dapat berpartisipasi baik dan aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, penting kegiatan interaksi KSE yang sudah ada pada pembelajaran yang Ibu buat. Bagus sekali, Bu. Saya sangat senang mendengarnya, Pak. Nah, ini akan menjadi catatan tersendiri bagi saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, pada topik dan catatan saya mau menanyakan beberapa hal lagi yang penting, Ibu. Ya, silakan, Pak.
Apa yang menjadi hambatan bagi Ibu dalam pelaksanaan PBM yang tadi Ibu laksanakan di lokal? Hambatannya Pak, saya merasa masih kurang terbiasa dalam mengelompokkan anak, apalagi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh, terus bagaimana upaya perbaikan nanti di masa yang akan datang dalam pembelajaran Bu Dewi ke depan? Untuk kedepannya saya akan lebih banyak lagi berlatih mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini dan mencari referensi-referensi lainnya Pak. Bagus itu Bu Dewi. Apakah yang sudah Bu Ai dan kegiatan observasi pembelajaran tadi Bu Dewi? Yang sudah baik saya lakukan dalam observasi pembelajaran yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar siswa dan mengintegrasikan KSE. Terus saya lihat anak-anak sudah mulai aktif dalam pembelajarannya Pak. Oke, apa harapan Bu Dewi ke depannya dalam pembelajaran yang lebih baik lagi? Yang sudah baik ini, nah untuk meningkatkan lebih baik lagi, apa harapan itu? Harapan saya untuk kedepannya supaya lebih meningkatkan lagi khususnya pembelajaran berdiferensiasi ini. Pembelajaran lebih menarik, fokus kepada siswa, begitu Pak. Iya, bagus Bu. Iya. Apa rencana tindak lanjut Ibu Dewi ke depannya? Tindak lanjut ke depannya, pertama saya ingin memperbaiki pembelajaran. Terus saya menciptakan pembelajaran lebih